Wahai masyarakat yang doyan berkat, welcome to my channel. Lah, suara apa ini? Lah, kok mati? Ayo di subscribe dulu channel ini supaya tokennya nyala lagi. Nah, gitu dong. Lanjut. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi. Di Mukodimah barusan. Alah, gaya lu bang, pakai bahasa mukodimah segala, kayak pengajian aja. Lah biar berkah. Berkah apaan? Di mana-mana mukodimah itu Al-Fatihah. Ini gambar nggak bener kok mukodimah. Berisik. Udah. Di awal barusan kita lihat foto-foto model rambut zaman now. Zaman now apaan? Itu mah model rambut zaman jahiliyah bang. Buset. Bagi wanita, rambut adalah mahkota dan aset berharga yang wajib dirawat. Begitu pula dengan pria. Salah satu penunjang penampilan adalah rambut. Makanya harus dirawat selayaknya hewan peliharaan. Tapi nggak usah dipotong kayak hewan peliharaan juga kali. Maka dari itu, saya pun memberanikan diri dan membulatkan tekad untuk pergi ke salon supaya ganteng. Sesampainya di sana malah dapet yang kayak ginian. Eke kan jadi keki. Akhirnya saya pergi ke pangkas rambut Mang Bahrul. Bukannya dapat pelayanan terbaik, malah dapat hal mengerikan. Itu gunting gede amat, Mang. Biar greget. Saya pun pergi ke warteg untuk cukur rambut. Di sebelahnya maksudnya. Malah tutup. Karena lapar, saya pun mampir ke warteg. Tutup juga. Nyari tukang bubur, ketemu pocong. Kok sendirian aja, Cong? Iya nih. Temen lo mana? Saya mencari tempat cukur lain. Dan akhirnya saya mendapati tempat cukur yang tidak menggunakan gunting besar seperti Mang Bahrul. Ya tapi jangan gunting kuku juga kali. Kapan kelarnya? Ini mah sampai Upin Ipin gondrong juga nggak akan selesai. Ngomong-ngomong, Upin Ipin pernah nggak sih ke tukang cukur? Pernah bang, nih. Buset, lah apanya yang dipotong? Gaji pokok. Lah malah curhat. Skip. Tidak puas dengan pelayanannya, saya pun pergi mencari tempat cukur yang lain. Di tengah jalan, saya melihat tukang cukur. Iya, tengah jalan. Akhirnya saya melihat tukang cukur yang lain dari yang lain. Unik dan hasilnya pun bagus. Saya pun berinisiatif pergi ke sana, berharap hasilnya pun bagus untuk saya. Tapi malah kayak gini dapatnya. Kan jadi benjol. Aku menyesal datang ke sini. Lebih baik aku pergi saja. Aku pun kebingungan harus mencari kemana. Yang ada di benakku saat ini adalah aku ingin ganteng seperti yang lain. Segala penjuru sudah aku lewati. Tukang cukur GTA pun sudah aku sambangi. Bang, cukur bang. Dibungkus atau makan di sini? Tetapi semua sia-sia. Lalu aku bertemu dengan teman SD ku dulu. Dia berkata, Masih hidup lu? maaf, maksudnya ini. Coba kamu pergi ke tukang cukur samping Panglong. Di sana hasilnya bagus kok. Lalu saya pergi ke sana dan terkejut. Mentang-mentang samping Panglong, masa pakai kayak ginian juga? Nah, kalau ini cocok untuk kalian yang keras kepala. Lalu saya pun naik bis untuk mencari tukang cukur yang lain. Di dalam bis malah melihat yang seperti ini. Kok bisa kayak gitu, Pak? Bapak bisa sulap ya?
Karena tidak tahan berada di bis, saya pun turun dan naik motor untuk mencari tukang cukur. Saking malasnya, saya tidak mau turun dari motor. Untung ada tukang cukur drive-thru, tapi nggak usah jemping juga kali. Depan 5.000 ya bang. Pelayanan di sini cukup nyaman. Dengan tangan panjangnya yang tidak panjang tangan, dia merubah setelan rambut atasku. Saya mau minta rambut saya dipotong dengan model sederhana saja. Yang penting tidak bikin gerah dan terasa lebih adem. Tapi kok malah jadi gini? Bagus tuh bang, lebih fungsional. Ya udah deh. Saya sudah lelah, lebih baik saya pulang saja. Saya pun harus berbesar hati menerima kenyataan dan harus tetap menjalani hidup dengan paras yang tidak tampan ini. Karena saya ingat pesan guru saya dahulu. Maaf, bukan dia. Masih hidup lo. Visi sao mak ni hao ye sase kau jin chao ke. Yang artinya orang lain itu tidak akan melihat parasmu, tapi duitmu. Maksudnya hatimu dan duitmu. Jadi itulah kisah perjalanan saya mencari tukang cukur. Sangat melelahkan, tapi harus tetap dinikmati. Itulah hidup. Dan kesimpulan dari kisah ini adalah, bagaimana jika tukang cukur ingin mencukur rambutnya? Apakah dia akan pergi ke tukang cukur padahal dia sendiri adalah tukang cukur? Silahkan pikirkan sendiri dan sampai jumpa. Seberaka pantang sepuluh kutunggu. Lampu ketindiri dirimu teku nantikan. Bukakan sabar diri di dalam hidup pengirku. Apakah kita bertahan di saat kita jauh?